Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kabar Bapak Ibu Saudara sekalian sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, mari sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita mendengarkan sedikit renungan yang akan kita baca bersama-sama. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala rahmat berkat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang telah kami terima sehingga kami dapat kembali berkumpul di tempat ini, kembali berkumpul di siaran ini untuk mendengarkan sedikit renungan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengarkan ini dapat menjadi berkat bagi kami, dan juga kiranya Tuhan, Kau yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikannya, agar apa yang keluar dari mulutnya hanyalah kata-kata-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17 dengan judul perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, mari kita simak dan baca bersama-sama. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dengan Dia. Akan tetapi, orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti Dia, dan Ia menerimanya dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 rasul kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang-orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar sini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukan dan menyuruh orang banyak itu duduk. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Berbahagialah bagi kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mukjizat yang sangat luar biasa yang kita baca hari ini adalah sebuah kehebatan seorang Yesus. Dia membuat 5 roti dan 2 ikan ini untuk memberi makan orang banyak, sebanyak 5.000 orang. Itu hanya laki-laki saja. Tapi mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus ini, kita juga agak mengherankan. Mengherankannya bagaimana? Dari 5 roti 2 ikan bisa menjadi makanan untuk 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Artinya dari kita katakanlah 5 roti dan 2 ikan itu adalah total, ya bikin aja kita sekitar 5 bakul lah. Tapi dari 5 bakul menjadi 12 bakul. Dari 5 wadah menjadi 12 wadah. Dan bisa menghidupi orang sebanyak itu, bisa memberi makan orang sebanyak itu. Itu sangat mengherankan. Tapi ketika kita membaca bacaan kita hari ini, bacaan ini menunjukkan bahwa ya, kita sebagai manusia, contohnya adalah murid-muridnya Yesus yang ada di dalam bacaan kita hari ini, memiliki rasa khawatir. Rasa khawatir akan apa?
akan apa yang mereka makan, apa yang akan mereka minum nantinya ke depannya. Itu sama halnya dengan apa yang saat ini sedang kita alami, saudara-saudara. Kita tahu untuk saat ini perekonomian sedang lemah. Perekonomian lemah, banyak PHK di mana-mana, bahkan mencari pekerjaan pun susah. Untuk orang-orang yang bilang, banyak yang bilang seperti itu. Tapi pada nyatanya, kekhawatiran kita ini hanyalah hal sepele. Sama seperti bacaan kita, kekhawatiran murid-murid ini adalah hal yang sepele bagi seorang Yesus. Kekhawatiran kita juga hal yang sepele bagi Tuhan kita. Tuhan sudah mengatur berkat kita setiap hari, per porsi. Kita sudah dibagi-bagi. Misalnya nih, saya hari ini mendapatkan 3 piring, porsi 3 piring. Besok saya mendapatkan 2 piring. Itu semua sudah Tuhan yang atur. Jadi kalau kita mau khawatir pun ya gak apa-apa, tapi ingatlah bahwa hidup kita yang mengatur adalah Tuhan, bukan kita yang mengatur. Kita bisa berencana, kita bisa memberikan usulan, kita bisa bergumul, membawa usulan yang kita miliki, rencana yang kita miliki dalam sebuah pergumulan. Bisa itu kita lakukan dengan doa. Tapi kembali, semua keputusan itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Di sisi lain, kita melihat bahwa 5 roti dan 2 ikan ini merupakan sebuah berkat yang dimiliki oleh murid-murid Yesus, 12 orang dan 1 orang Yesus ini. Berarti total 13 orang. Tapi dari makanan yang 13 orang ini habis, sekali makan bisa untuk menghidupi, bisa untuk dimakan oleh orang sebanyak itu. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan sama anak-anak. Bahkan sisa 12 bakul. Berarti kan Tuhan menyediakan berkat bagi kita yang berkecukupan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita menyikapi berkat yang berkecukupan ini untuk kita merasa bahwa Tuhan ini kurang banyak. Duh Tuhan, butuhanku masih banyak, masih ini, masih itu. Segini ini enggak cukup Tuhan. Kalau kita menyikapinya seperti itu, ya selamanya kita akan merasa kekurangan. Tapi kalau kita menyikapinya dengan ucapan rasa syukur, rasa bahagia, berkat yang kita terima itu sangat cukup bagi kita, bahkan sisa. Misalnya ada seorang yang bekerja di sebuah perusahaan. Dia menempati posisi yang sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Posisinya adalah sebagai manajer. Orang ini bisa menerima per bulannya itu sampai 2 digit. Itu upah bersih dari hasil kerjanya. Tapi kalau 2 digit itu tidak disyukuri, ya adanya kekurangan. Berbeda dengan orang lain yang mungkin dia mendapatkan gak sampai 2 digit, atau mungkin ya gak sampai UMR lah, tapi dia mensyukuri berkat itu akan selalu mencukupkan dan bahkan bisa sisa. Nah, di bacaan kita ini juga selain kita diajarkan untuk mengucap syukur, untuk mengucapkan berkat, kita juga diajarkan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Dari berkat yang kita terima, kita jadikan berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Karena kita memang membutuhkan nih, tapi ada orang yang lebih membutuhkan. Di sini bukan tujuan untuk mengajak kita tidak peduli dengan diri sendiri ya. Kita tidak mempedulikan diri sendiri, tapi kita juga mempedulikan diri sendiri, juga mempedulikan orang lain. Berarti kalau mempedulikan orang lain, kita boleh dong memberi uang kepada pengemis, pada pemungut, pada orang yang minta-minta di jalanan. Oh, enggak, kita enggak diajarkan seperti itu. Tuhan Yesus enggak mengajarkan hal seperti itu. Memang dasar dari Tuhan Yesus mengajar adalah kasih kerajaan Allah nih. Tapi dasarnya enggak seperti itu. Dasarnya adalah kita memberkati orang lain yang juga berusaha. Bukan berusaha minta-minta tangannya ngadong-ngadong ya, tapi berusaha, entah itu dia membuka sebuah toko, atau mungkin dia membuka jasa, entah seperti
jasa cuci motor, mungkin jasa untuk membenarkan laptop, membenarkan HP, servisan atau mungkin bengkel motor. Mereka membuka jasa. Nah, kita juga bisa memberkati orang-orang ini. Kita misal nih, kita punya saudara atau mungkin kita punya teman dekat yang buka toko. Oh, tokonya sepi, selalu nggak terlalu ramai, nggak terlalu sepi juga. Jadi pemasukan antara ada dan tiada. Nah, kita bisa datang ke tokonya teman kita ini dengan berkat yang kita miliki, dengan hasil yang kita terima. Kita datang ke toko teman kita, lalu ya sekedar kita belilah apa aja yang kita butuhkan di toko itu. Secara tanpa kita sadari, kita telah memberkati teman kita. Kita memberkati orang yang punya toko ini. Atau mungkin ketika musim hujan seperti ini kan motor atau mobil sering kotor nih. Terutama motor yang dipakai buat harian ya. Motor selalu kotor. Ya, selalu kotor karena air hujan, karena debu dan sebagainya. Ya, kita bawalah ke tempat cucian motor. Apalagi kalau ternyata kenalan kita yang punya, kenalan kita yang buka usaha itu, ya kita larisilah, kita bantulah. Ya, kurang lebih seperti itulah, kita diberkati menjadi berkat. Bukan dalam artian kita diberkati, uangnya kita bagi-bagikan ke orang yang tidak mau berusaha. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang mau berusaha. Maka kita akan menerima hal yang lebih besar lagi dari apa yang sudah kita terima sebelumnya. Apalagi kalau kita memberkati orang-orang di sekitar kita ini dengan penuh rasa syukur. Wah, Tuhan pasti akan memberikan berkat yang lebih berkecukupan bagi kita. Jadi, syukurilah berkat yang diberikan oleh Tuhan. Dan jangan lupa memberkati orang lain dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami mohon ampunan-Mu karena kami sebagai umat-Mu, tanpa kami sadari kami masih bersungut-sungut dengan apa yang telah kami miliki, apa yang telah kami terima di setiap hari yang kami lakukan hari ini, setiap harinya nanti Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami Tuhan, berikan kami hati yang mampu mensyukuri apa yang kami miliki, mensyukuri apa yang kami dapat, dan mampu membantu orang-orang di sekitar kami yang juga membutuhkan berkat dari-Mu melalui kami Tuhan. Ya Tuhan, Kau berkati kami untuk menjadi perpanjangan tangan berkat-Mu untuk umat-Mu yang ada di muka bumi ini, untuk orang-orang di sekitar kami. Dan juga Tuhan, jagailah, lindungilah kami agar dalam kami memberkati orang-orang di sekitar kami. Di dalam kami menjadi perpanjangan tangan-Mu, kami dapat terhindar dari segala macam mara bahaya, musibah yang membahayakan kami Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Ya Tuhan, yang menyertai kami hingga hari ini usai, dan kami dapat beraktivitas kembali di esok hari. Hanya dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.